and make it rock, yeah, side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasi, NPM 019, akan menjawab UTS Analisis Kebijakan Luar Negeri dalam mata kuliah Analisis Kebijakan Luar Negeri yang diampu oleh Bapak Hugo Aristanto. Oke, langsung saja saya akan menjawab soal yang nomor pertama. Soal nomor pertama yaitu jelaskan pengertian aktor dan instrumen politik luar negeri. Oke, saya akan jawab. Salah satu esensi dalam hubungan internasional adalah aktor, yang mana aktor mempunyai peran yang sangat penting demi terjadinya suatu interaksi antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, berarti aktor di sini yaitu merupakan individu atau kelompok yang mempunyai tujuan tertentu serta berusaha mencapai tujuan tersebut dengan cara bekerja sama atau bisa jadi dengan berkonflik. Nah, selanjutnya instrumen kebijakan luar negeri. Di sini saya akan mengutarakan 6 instrumen. Instrumen yang pertama yaitu diplomasi. Diplomasi menjadi instrumen politik luar negeri yang paling sering digunakan sebab hal yang pertama dilakukan oleh negara ketika terjadi suatu kendala atau masalah yang terjadi di lapangan adalah dengan melakukan pembicaraan atau diplomasi antar pihak-pihak yang terlibat. Gitu. Sejauh ini diplomasi dikedepankan dan menghasilkan kesepakatan. Sejauh diplomasi dikedepankan dan menghasilkan kesepakatan, maka instrumen lain tidak diperlukan lagi. Oke, cukup kan? Dan instrumen yang kedua yaitu ekonomi. Nah, ketika jalur diplomasi tidak menemui titik terang, pada saat itulah sanksi ekonomi bisa diterapkan. Dan sanksi ekonomi ini juga bisa merupakan embargo barang komoditi yang menjadi andalan suatu negara tersebut. Instrumen selanjutnya yaitu militer. Nah, biasanya penggunaan instrumen militer ini jika instrumen diplomasi dan ekonomi tidak memberikan efek yang cukup bagi negara yang dimaksud. Nah, militer ini juga pada instrumen militer ini menggunakan penggunaan hard power menjadi senjata utama. Instrumen selanjutnya yaitu propaganda, yang mana upaya-upaya pemerintah dalam suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan opini asing atau negara lain melalui media ataupun juga bisa melalui opini-opini publik. Selanjutnya yaitu intelijen. Mana intelijen mengirimkan mata-mata di negara lain. Ini juga bisa menjadi suatu instrumen dari kebijakan luar negeri. Dan yang terakhir yaitu intervensi. Ikut campur dalam urusan negara lain untuk kepentingan negaranya sendiri atau kepentingan nasionalnya sendiri. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber politik luar negeri. Oke, saya akan menjawab. Di sini saya akan menjawab sumber-sumbernya ada 4. Yang pertama ada sumber sistematik, sumber masyarakat, dan sumber pemerintah. Dan yang terakhir sumber idiosinkrotik. Nah, sumber sistemik adalah sumber yang mana merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber sistemik yaitu merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Nah, selanjutnya sumber masyarakat yaitu merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal negara itu sendiri. Dan yang ketiga, sumber pemerintahan yang merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam suatu pemerintahan. Nah, seperti pemilu, kompetensi partai, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu sumber idiosinkratik, merupakan sumber internal yang melihat dari nilai-nilai pengalaman masa lalu dari negara itu. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang selanjutnya. Soal yang nomor 3 yaitu mengapa faktor domestik penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Oke, akan saya jawab. Nah, mengapa faktor domestik penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri? Karena perubahan orientasi politik luar negeri suatu negara itu biasanya ditentukan oleh faktor-faktor domestik. Nah, di antara faktor-faktor domestik itu yaitu yang pertama sistem atau struktur nasional, dan yang kedua letak geografis, dan yang selanjutnya kelompok, dan yang terakhir individu. Nah, itu merupakan faktor-faktor internal atau faktor-faktor domestik yang mana sangat dibutuhkan atau sangat memiliki peran di dalam
pertanyaan yang nomor 4, yaitu menerangkan tentang kelompok kepentingan dan kebijakan luar negeri. Nah, apa sih kelompok kepentingan itu? Oke, kelompok kepentingan merupakan suatu wadah atau organisasi sosial masyarakat untuk menyalurkan aspirasi atau kritik dalam dunia politik. Atau apa yang dikatakan Gabriel, kelompok kepentingan merupakan organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan politik. Dan selanjutnya menerangkan tentang sifat-sifat kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan memiliki sifat yang pertama independen atau dia berdiri sendiri. Dan yang nomor 2 memiliki sifat netral atau tidak kelompok kepentingan tidak mengacu ke satu atau dua arah, dia netral. Dan yang ketiga kritis. Nah, kelompok kepentingan biasanya memiliki data-data yang valid, data-data yang memang benar-benar ada untuk untuk mempengaruhi kebijakan. Dan yang keempat mandiri. Dan yang selanjutnya adalah tujuan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan bertujuan menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintah dan negara. Dan yang terakhir yaitu strategi kelompok kepentingan dalam mempengaruhi pemerintah. Nah, apa strategi mereka? Yang pertama, strategi mereka untuk mempengaruhi pemerintah yaitu dengan cara melobi atau lobbying ke pemerintah. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan pengaruh media dalam mempengaruhi pemerintah, dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, ini yang paling biasanya sering terjadi, itu menggiring masyarakat level bawah untuk fokus pada isu-isu tertentu melalui konferensi besar, pelatihan-pelatihan, unjuk rasa, parade massal di tempat-tempat publik ataupun di gedung-gedung pemerintah. Dan yang selanjutnya, saya menerangkan tentang opini publik dan media. Di sini saya akan mengutarakan poin-poinnya saja. Media juga berperan memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini publik tentang kebijakan luar negeri. Nah, media dapat mempengaruhi paradigma, perspektif, dan opini publik. Dan juga media dapat dengan mudah mempengaruhi publik dengan membentuk opini, baik atau buruknya politik nasional ataupun internasional. Sekian video saya dan terima kasih. Take it slow, yeah, baby, come on.